Kembali lagi dengan WKWK ya. Ini syutingnya sekalian namanya episode 4. Ya karena saya pemalas. Ya jadi teman-teman masih nggak lupa kan sama bubble hype ini tuh, gemes kan? Gue lagi nungguin satu lagi yang versi Joaquin Phoenix anjir. Padahal gue awalnya mau beli yang Joaquin Phoenix ya. Tapi karena dia adalah mentor saya, I cannot say no. Sebenarnya gue udah ngiler tuh. Dia gue ngiler yang versi apa tuh sebutannya gue nggak tahu sih ya. Jadi sebenarnya laki saya, pacar saya gitu bilang kayak oke, kamu beli aja tuh. Dia kan orang yang suka ngoleksi figurin ya. Jadi dia ngasih tau ada Hot Toys lah, terus ada yang 612 atau something, gue juga nggak ngerti gitu, keren-keren gitu. Ada tuh sebenarnya tuh keren banget Joaquin Phoenix itu. Sudah ingin saya beli dong, pas dilihat harganya, saya tidak jadi ya, tidak jadi. Ntar dulu deh ya, kalau gue udah subscribernya seberapa tuh? 100.000. Nah ayo teman-teman, bantu saya beli figurin Joaquin Phoenix. Subscribe dong, subscribe lah, bantu-bantu lah. Ya jadi biar dia tidak sendirian ya, dia bisa ada temannya. Oke, udah intronya udah gitu aja ya teman. Gue malas basa-basi. Habis gue kadang suka mati gaya tau, bikin di YouTube tuh kayak lu bingung, aduh ntar openingnya apa ya biar seru. Tapi karena saya adalah orang yang pemalas ya dan mencoba jujur aja gitu, jadi ya udahlah teman-teman, Anda harus deal with this type of intro. Hari ini gue mau bahas tentang definisi teman-teman. Ini sesuatu yang gue pelajari ya. Ini di luar dari ngomongin marketing lah, ya branding, selling, whatever. Di luar dari aspek-aspek itu ya. Gue ngerasa ini penting untuk gue sampaikan ke teman-teman gitu. Yaitu tentang pentingnya definisi dalam berkomunikasi. Gitu ya. Karena siapa tahu ini bisa menjadi tools yang baik untuk teman-teman terapkan ya. Baik itu di konten teman-teman ya. Itu kalau baik lagi. Padahal tadi gue udah bilang harus masuk marketing. Maaf, nature calling gitu. Tapi ya intinya bisa untuk itu, ataupun komunikasi teman-teman dalam membina relasi di rumah gitu ya, dengan keluarga, dengan saudara, dengan ya market kalau mau dibawa ke ranah komersil, dan tetangga, jadi mau ke ranah komunitas atau apapun itu. Yang menurut gue ini penting ya, karena ini adalah salah satu penyebab miskomunikasi dan misekspektasi ya di banyak relasi manusia. Nah, kenapa sih pada akhirnya WKWK membuat episode 4 tersebut gitu ya? Karena gue sadar betapa gue sangat gagal gitu ya dalam mendefinisikan apa yang gue bicarakan secara conscious atau secara sadar gitu. Sehingga gue seringkali banyak bertemu dengan miskomunikasi ataupun debat-debat kusir ya. Baik itu dengan pacar saya, misalnya dengan keluarga saya, dengan klien gue pun, bahkan maksudnya itu sampai masuk ke ranah profesional ya. Gue sadar betapa, oh my god ya, ternyata hal sederhana ini tuh banyak orang gak sadar dan tidak orang lakukan. Ya sebenarnya gak bisa gue salahin, bukan karena orang itu tidak sadar ya, maksudnya tidak memiliki kesadarannya, enggak, tapi terkadang ada hal-hal yang ada di dalam pikiran kita yang kita terima tanpa kita pertanyakan, tanpa kita berani untuk mempertanyakan gitu ya, sehingga banyak banget definisi-definisi yang kita terima begitu saja tanpa kemudian meng-cross check apakah kita sebenarnya setuju nggak sih secara personal terhadap definisi-definisi itu ya. Dan ini menurut gua sangat perlu definisikan. Karena kalau tidak, nanti ke depannya kita akan susah untuk membentuk struktur-struktur pemikiran yang sesuai ataupun cocok ya dengan pribadi kita. Nah ini gue punya kepercayaan bahwa apapun yang manusia lakukan ya, produk dari seorang manusia itu biasanya mendefinisikan ya apa yang terjadi dalam manusia tersebut. Kayak gitu ya. Jadi contoh misalnya gue sempat pernah dengar ada sayings di bahasa Inggris gitu ya, pokoknya how you do something is how you do everything gitu ya. Jadi konsepnya adalah oke, lu bisa melihat karakteristik orang gitu ya dari apa yang dia lakukan, apa yang dia hasilkan, seperti itu ya. Tapi gue lupa tuh sebenarnya sumber dari mana. Nah, makanya saya kasih disclaimer di awal karena ya kalau kalian mau ya kalian cari sendiri ya. Jadi di WKWK itu salah satu goal gue selain dari keberanian untuk menjadi ya, salah satunya adalah
autonomi, ya, jadi autonomous. Jadi gue pengen teman-teman tuh jangan terima mentah-mentah apa yang orang sampaikan. Teman-teman harus mencari versi teman-teman yang teman-teman yakini tuh apa sih sebenarnya ya, dari sebuah informasi seperti itu. Ya, jadi kembali lagi tadi gitu, gue lupa siapa yang ngomong atau sayings-nya itu secara akurasi itu apa, jujur gue lupa. Jadi teman-teman silahkan cari sendiri. Nah, tapi menariknya ya teman-teman, maka dari itu gue ngerasa gue punya hipotesis gitu. Apakah kemudian ketidaksesuaian yang terjadi di bagaimana sih orang udah bikin brand gitu ya, segala macam bla bla bla, tapi fail to put it on practice gitu ya, fail to implementasikan itu di dalam realita gitu, ataupun menggunakan brand itu untuk membina genuine relationship dengan market gitu. Dan itu semua fail, mungkin salah satunya karena relationship kita terhadap apa yang kita keluarkan saja ya dari diri kita tuh tidak terdefinisikan dengan baik ya, atau kita tidak tahu nih jangan-jangan kita lakukan ini sebenarnya tidak sinkron dengan diri kita gitu ya. Jadi makanya penting untuk mendefinisikan segala macam hal ya, sehingga teman-teman tuh bisa lebih aware nantinya gitu ya. Bukan sekarang tidak aware ya, tapi lebih aware lagi gitu nantinya untuk meng-attract ya berbagai macam possibility yang sesuai atau align dengan apa yang teman-teman mau. Itu satu. Dan kedua, teman-teman nanti jadi bisa berkomunikasi dengan lebih tepat ya bersama dengan orang gitu. Jadi seringkali miskomunikasi itu atau debat kusir ya, contoh misalnya itu seringkali terjadi karena ada dua definisi yang berbeda ya. Katakan misalnya kita debat tentang kata marketing deh misalnya gitu kemarin. Marketing buat dia itu adalah aktivitas untuk menjual sesuatu agar terlihat lebih mahal, misalnya kayak gitu ya, which is fine aja buat gue. Nah, tapi marketing buat gue itu adalah creating demand, not per se untuk menjual sesuatu secara lebih mahal. Tapi bayangkan ya, ketika kita lupa dengan dua definisi ini. Jadi entitas gue misalnya WKWK ini kan punya definisi kayak gitu. Katakan entitas B ya, siapalah gitu ya, gue bilangnya entitas B aja biar gampang. Dia punya definisi itu. Lu bayangin deh kalau ini ya, kita dari awal nggak mendefinisikan dulu. Kita tuh datang terus gue bilang, ini marketingnya kok kayak gini sih. Menurut dia tuh ya memang harus seperti itu. Makanya kita pakai influencer juga yang agak mahal-mahal nih, misalnya high end dan segala macam. Nah, gue ngeliatnya kayak kenapa harus high end gitu. Jadi kita jadi malah mendebatkan sesuatu ya yang sebenarnya secara fundamental aja tuh kita udah berbeda gitu ya. Jadi nggak produktif gitu. Jadi nggak efektif perdiskusian kita gitu. Jadi makanya penting untuk bisa mendefinisikan sesuatu secara tepat ya, dan pastikan lawan bicara itu juga punya definisi yang sama. Kalau memang tujuannya adalah untuk mencari sesuatu yang efektif dari ya objektif komunikasinya seperti itu. Ya, jadi teman-teman ini sesuatu yang sangat-sangat, gue nggak tahu ya di teman-teman apakah dengan gue share ini bisa jadi salah satu kunci ya atau solusi ya dari masalah-masalah komunikasi yang seringkali teman-teman punya. Mungkin itu di keseharian, bisa juga dalam, kalau misalnya gue juga sering lihat tuh ya, jadi business owner sama si content creatornya misalnya atau karyawannya gitu. Ini kok kayaknya nggak masuk ya, kesannya kayak si karyawan ini salah terus gitu ya, dia pemalas misalnya. Terus juga bosnya juga marah-marah terus ya, kesannya kayak bosnya nggak melihat performa si karyawan kayak gitu. Padahal sebenarnya ya karena dua-duanya mungkin fail untuk berkomunikasi secara jelas gitu. Sebenarnya ini maunya ini apa sih, ini maunya itu apa gitu. Nggak ada kejujuran di dalamnya, misalnya seperti itu. Ya, dan kejujuran is one thing juga lah. Tapi tadi ya penting untuk mendefinisikan sesuatu gitu. Jadi biar clear gitu. Oke, yang mau dibawa tuh secara efektif tuh apa sih? Karena tujuannya itu udah sama. Ya, jadi tadi teman-teman gue di video kali ini gue hanya akan menjelaskan tentang pentingnya mendefinisikan sesuatu. Jadi kita start to basic lagi ya. Mungkin selama ini teman-teman udah learn banyak hal di luar sana ya. Gue sempat pernah dengar di salah satu podcastnya Om Ruby, Karubi ya. Korubi ya, si Korubi Alexandro. 30 Days of Lunch gitu. Nah, di situ tuh pernah ngundang satu bintang tamu yang menurut gue teman-teman mungkin bisa check out ya, bisa denger gitu kalau memang suka ya. Kalau gue kebetulan orangnya suka berpikir. Jadi gue suka banget mencari perspektif-perspektif baru lah tentang bagaimana sih kita punya pemikiran lebih akurat terhadap realita gitu. Nah, salah satunya di situ ada Mas Sabda. Ya, jadi Mas Sabda cerita gitu. Mas Sabda tuh dia founder Genius lah. Nah, dia bercerita tentang konsep learn,
unlearn, relearn. Jadi mungkin selama ini teman-teman ya punya berbagai macam adaptasi gitu terhadap berbagai macam definisi ya atau sistem belief yang ada dalam diri teman-teman. Ya ternyata itu misalnya tidak sesuai dengan apa yang teman-teman kehendaki misalnya, atau justru sistem belief itu kok kayaknya lama-lama membuat teman-teman menjadi terlimit ya, atau ada batasan-batasan pikiran. Nah, jadi itu menarik tuh, teman-teman bisa denger si podcast itu karena di situ teman-teman diajarkan untuk bagaimana, bukan diajarkan ya, tapi dijelaskan lah tentang konsepsi learn, unlearn, dan relearn. Dan gue setuju banget ya, karena mereka sempat berpikir untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik gitu, kita perlu mencari compatibility. Nah, sayangnya compatibility itu seringkali terhadang gitu ya dengan penjara-penjara yang justru itu malah membatasi karakter teman-teman ya. Jadi sehingga teman-teman tuh sulit untuk membangun relationship juga dengan orang lain. Seperti itu. Ya. Oke, itu aja paling dari gua untuk di episode kali ini. Tadi ya, pokoknya jangan malas-malas untuk mencari ya sumber-sumber lain selain dari WKWK sendiri. Oke? Udah itu aja, so I'll see you guys in my next video. Bye-bye.